Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Bonita Hirza MPD dan Bapak Muslimin MPD. Saya Lisa Yolanda dengan NIM 332017-011 akan menjelaskan materi mengenai vektor pada mata kuliah kajian matematika SMA. Yang pertama yang akan saya jelaskan di sini mengenai pengertian vektor. Vektor dalam matematika dan fisika adalah objek geometri yang memiliki besar dan arah. Vektor jika dilambangkan dengan tanda panah. Besar vektor proporsional dengan panjang panah dan arahnya bertepatan dengan arah panah. Vektor dapat melambangkan perpindahan dari titik A ke B. Untuk setiap vektor A yang bukan vektor 0 dapat ditentukan suatu vektor A dilambangkan dengan satuan E. Vektor satuan arahnya searah dengan vektor A dan panjangnya sama dengan satu satuan. Jika vektor A sama dengan XY, maka vektor satuan dari A dirumuskan dengan satuan vektor A sama dengan A per mutlak A sama dengan 1 per akar X kuadrat ditambah Y kuadrat dikali X, Y. Vektor-vektor satuan I sama dengan 1, 0 dan J sama dengan 0, 1. Dengan pemahaman yang sama seperti vektor bidang R pangkat 2, kalian dapat memahami vektor pada ruang R pangkat 3. Untuk vektor pada ruang R pangkat 3 juga dapat ditentukan vektor satuannya A. Jika vektor A sama dengan X, Y, Z, maka vektor satuan dari A dirumuskan dengan vektor satuan A sama dengan A per A mutlak A sama dengan 1 per akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat dikali X, Y, Z. Vektor-vektor satuan I, J, dan K dapat dinyatakan dengan vektor kolom, yaitu I sama dengan 1, 0, 0. Vektor satuan J 0 sama dengan 0, 1, 0. Dan vektor satuan K 0, 0, 1. Operasi pada vektor. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan vektor. Perhatikan titik-titik A, A1, A2, B, B1, B2, dan C, C1, C2 pada koordinat kartesius berikut. Bisa dilihat gambarnya pada PPT berikut. Pada gambar tersebut, vektor A, B, dan C dapat kalian tulis sebagai berikut. Yang pertama, A sama dengan B1 dikurang A1 B2 dikurang A. Dapat pula ditulis A sama dengan matriks B1 min A1, B2 min A2. Yang kedua, B sama dengan C1 dikurang B1 C2 dikurang B2. Dapat pula ditulis B sama dengan matriks C1 dikurang B1, C2 dikurang B2. Yang ketiga, C sama dengan C1 dikurang A1 C2 dikurang A2. Dapat pula ditulis C sama dengan matriks C1 dikurang A1 C2 dikurang A2. Sedangkan sekarang jumlahkan vektor A, B. Karena vektor merupakan matriks kolom, maka kalian dapat menunjukkan vektor A, B dengan menggunakan aturan penjumlahan matriks dengan aturan akan diperoleh A ditambah B sama dengan matriks B1 dikurang A1, B2 dikurang A2, ditambah matriks C1 dikurang B1, C2 dikurang B2 sama dengan B1 dikurang A1 ditambah C1 ditambah B1, B2 dikurang A2 ditambah C2 dikurang B2 sama dengan matriks C1 dikurang A1, C2 dikurang A2. Perhatikan bahwa matriks C1 dikurang A1, C2 dikurang A2 sama dengan C. Uraian tersebut menunjukkan bahwa A ditambah B sama dengan C. Secara geometris, penjumlahan antara vektor A dan B ini dapat kalian lakukan dengan dua cara. Yang pertama, cara segitiga. Titik pangkal vektor pada B berhimpit ruas dengan titik ujung vektor A. Jumlah vektor A dan B didapat dengan menarik ruas kiri dari titik pangkal vektor A ke titik ujung vektor B. Ruas garis ini diwakilkan oleh vektor E. Bisa dilihat pada gambar, sehingga A ditambah B sama dengan C. Yang kedua, aturan jajar genjang. Titik pangkal vektor A berhimpit dengan titik pangkal vektor B, yaitu A sama dengan C.
Dengan membuat jajar genjang ABED akan diperoleh AB ditambah AD sama dengan AB ditambah BE sama dengan AE. Oleh karena AD sama dengan BE, gunakan cara segitiga. Oleh karena AB sama dengan A, AD sama dengan B, dan AE sama dengan C, sekarang jika vektor A dijumlahkan dengan inverse vektor B, maka kalian akan mendapatkan penjumlahan vektor. A ditambah min B sebagai berikut, bisa dilihat gambarnya. Dengan menggunakan aturan penjumlahan dan pengurangan matriks kolom, kalian dapat menyatakan penjumlahan dan pengurangan vektor sebagai berikut. Untuk A dan B, vektor di R kuadrat berlaku A ditambah B sama dengan matriks A1 A2 ditambah matriks B1 B2 sama dengan matriks A1 ditambah B1 A2 ditambah B2. A dikurang B sama dengan A1, matriks A1 A2 dikurang matriks B1 B2 sama dengan matriks A1 dikurang B1 A2 dikurang B2. Dengan menggunakan pasangan terurut dapat disimpulkan A ditambah B sama dengan A1 ditambah B1, A2 ditambah B2. A dikurang B sama dengan A1 dikurang B1, A2 dikurang B2. Sifat-sifat operasi hitung pada vektor ada dua. Untuk A dan B, vektor-vektor di R pangkat 3 berlaku A ditambah B sama dengan matriks A1 A2 A3 ditambah matriks B1 B2 B3 sama dengan matriks A1 ditambah B1 A2 ditambah B2 A3 ditambah B3. A dikurang B sama dengan matriks A1 A2 A3 ditambah matriks B1 B2 B3 sama dengan matriks A1 dikurang B1 A2 dikurang B2 A3 dikurang B3. Sifat-sifat yang terdapat dalam operasi hitung vektor ada 8. Jika A, B, C vektor-vektor di R kuadrat atau di R pangkat 3 dan K serta L skalar tak nol, maka berlaku yang pertama A ditambah B sama dengan B ditambah A. Yang kedua A ditambah B ditambah A sama dengan A ditambah dikali B ditambah A. A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Yang keempat, K dikali A ditambah B sama dengan KA ditambah KB. Yang kelima, K ditambah L A sama dengan KA ditambah LA. LA sama dengan A. Yang terakhir, perkalian skalar dua vektor dan proyeksi vektor. Bisa dilihat pada gambar. Jika A dan B vektor-vektor tak nol dan alfa, sudut di antara vektor A dan B, maka perkalian skalar vektor A dan B didefinisikan oleh A dikali B sama dengan mutlak A dikali mutlak B cos alfa. A kali B dibaca A not B. Jika dinyatakan dalam bentuk pasangan terurut, perkalian skalar dua vektor ini didefinisikan sebagai berikut. Jika A sama dengan A1 A2 sampai AN dan B sama dengan B1 B2 sampai Bn adalah sebarang vektor pada Rn, maka hasil kali dalam atau perkalian skalarnya adalah A kali B A1 B1 sama dengan A2 B2 ditambah AN Bn. Jika A sama dengan A1, A2 dan B sama dengan B1, B2, vektor-vektor di R kuadrat, maka A dikali B sama dengan A1 B1 ditambah A2 B2. Jika A sama dengan A1, A2, A3 dan B B1 B2 B3, vektor-vektor di R pangkat 3, maka A dikali B sama dengan A1 B1 ditambah A2 B2 ditambah A3 B3. Dalam perkalian skalar dua vektor terdapat sifat-sifat berikut. Jika A, B dan C vektor-vektor di R kuadrat atau R3 dan K skalar tak nol, maka ada 4 sifat perkalian skalar dua vektor. Yang pertama itu A dikali B sama dengan B dikali A. A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Yang ketiga,
B ditambah C dikali A sama dengan B dikali A ditambah C dikali A. A dikali A sama dengan mutlak A kuadrat. Pembuktian sifat-sifat perkalian dua vektor. Yang pertama itu A dikali B sama dengan B dikali A. Misal A-nya sama dengan A1 satuan I ditambah A2 satuan vektor J ditambah A3 satuan vektor K. Yang B, B1 satuan vektor I dan B2 satuan vektor J dan B3, ditambah B3 satuan vektor K. Masukkan kedua persamaan. A dikali B, maka bisa dilihat pada PPT itu, maka hasilnya A dikali B sama dengan B dikali A terbukti. Sifat yang kedua, A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Misal A sama dengan A1 satuan I ditambah A2 satuan J ditambah A3 satuan vektor K. Yang B, B1 satuan vektor I ditambah B2 satuan vektor J ditambah B3 satuan vektor K. Yang C, C1 satuan vektor I ditambah C2 satuan vektor J ditambah C3 satuan vektor K. A dikali B ditambah C, maka tinggal kita masukkan saja, maka dapat dilihat hasilnya. Baiklah, saya rasa cukup penjelasan saya sampai di sini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.